Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amris Florence absen 5, Arifata Anindya Kleosa absen 8, Kalosa Arden absen 10, Dimas Tribaskoro absen 16, Sulenta Alia Putri absen 26, dan saya sendiri Nayaka Agung absen 32 akan mempresentasikan bioteknologi. Diawali dengan apa itu bioteknologi. Bioteknologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi, yaitu suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Lalu bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Lalu bioteknologi juga merupakan ilmu terapan. Pelopor bioteknologi adalah Louis Pasteur yang berasal dari Prancis. Nah, pada saat itu ada seorang pengusaha yang bertanya, kenapa wine itu rasanya sangat asam? Akhirnya Louis Pasteur mengamati proses fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah teknik pengubahan substrat menjadi produk yang bernilai lebih dengan bantuan mikroba. Nah, substrat ini adalah media yang akan difermentasi. Kalau pada wine berarti substratnya adalah anggur. Nah, setelah itu, Louis Pasteur mencoba melakukan sebuah pengamatan sederhana menggunakan tabung layar angsa. Nah, yang ia lakukan pertama adalah tabung layar angsa ini diisi oleh kaldu, lalu dipanaskan, lalu didiamkan. Nah, apa yang terjadi pada kaldu itu adalah kaldu itu jernih, tidak terjadi apa-apa karena udara yang membawa debu yang berisi mikroba mengendap di layar angsa sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Nah, namun ketika labunya ini dimiringkan, udara yang membawa mikroba dapat masuk ke air kaldu tersebut, jadi air kaldu tersebut ini menjadi keruh. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah yang menyebabkan rasa asam pada minuman jika dibiarkan pada jangka waktu lama adalah bakteri. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang merugikan atau biasa disebut sebagai patogen. Nah, dari sini terbentuklah metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan makanan atau minuman untuk membunuh organisme yang merugikan. Nah, suhu yang digunakan biasanya 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan mikroba tersebut pada makanan atau minuman. Selain itu, Louis Pasteur juga melakukan pengamatan lain di bidang kesehatan, yaitu ia menemukan vaksin untuk hewan pada penyakit rabies, kolera, dan antraks. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah modern. Nah, pada bioteknologi konvensional, ini tuh menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung dan menggunakan enzim tertentu dan akhirnya produk akan menjadi produk yang diinginkan. Ini seperti pada wine tadi. Lalu pada bioteknologi modern, ini menggunakan bagian mikroorganisme atau mikroorganisme secara langsung. Biasanya dimanfaatkan adalah DNA atau enzimnya. Nah, teknik yang digunakan pada bioteknologi konvensional adalah teknik fermentasi, sedangkan pada bioteknologi modern adalah rekayasa genetik. Lalu, pada bioteknologi konvensional, peralatan yang digunakan biasanya sederhana, dayanya juga relatif murah, tapi waktu yang dibutuhkan juga lama. Lalu pada bioteknologi modern, ini menggunakan peralatan yang canggih, biayanya relatif mahal tapi waktunya cepat. Nah, bioteknologi konvensional ini tidak mampu mengubah sifat agen atau organisme baru. Sedangkan pada bioteknologi modern ini mampu menghasilkan sifat baru dari organisme. Pada bioteknologi konvensional, itu proses yang dilakukan itu kurang steril dan hasilnya juga sedikit karena waktu yang diperlukan juga lama dan kualitasnya juga belum terjamin. Dengan pada bioteknologi modern, ini prosesnya steril
sudah pasti steril karena dilakukan pada laboratorium dan hasilnya banyak dalam waktu singkat dan kualitasnya juga terstandarisasi. Nah, pada bioteknologi konvensional ini, itu produknya itu cenderung dikenal masyarakat umum, seperti tape, tempe, dan produk lainnya. Lalu pada bioteknologi modern, ini produknya belum digunakan secara luas. Dan salah satu contohnya adalah tanaman atau hewan yang biasanya juga disebut sebagai transgenik. Jadi tanaman atau hewan ini sudah mengalami perubahan genetik dari aslinya. Berikut ada contoh-contoh penerapan bioteknologi. Ada bioteknologi pangan, pertanian, peternakan, kesehatan lingkungan, dan forensik. Yang kita bahas kali ini adalah bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme, meningkatkan nilai gizi, cita rasa makanan, dan mengawetkan makanan. Produk yang kita bahas kali ini ialah tapai. Bahan yang digunakan ialah singkong dan singkong beras ketan. Jenis mikrobanya ialah jamur, kamil, bakteri. Mikroorganismenya ialah Aspergillus sp. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga ada Acetobacter aceti. Prosesnya ialah fermentasi. Manfaat dari tapai singkong ialah yang pertama meningkatkannya pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Yang kedua membantu dalam proses penyerapan nutrisi. Dan yang ketiga meredakan gangguan pencernaan seperti kembung, sembelit, dan diare. Selanjutnya ada tahapan membuat tapai singkong. Yang pertama mencuci singkong lalu dipotong sesuai selera. Selanjutnya ada merebus singkong hingga setengah matang, jangan sampai singkong pecah-pecah. Lalu ditiriskan dan didinginkan. Selanjutnya diberi ragi dan kita beri ragi dan susun singkong secara bertahap. Lalu didiamkan selama 2-3 hari. Proses fermentasi dari tapai singkong ialah amilem dan air melalui proses hidrolisis jadi glukosa yang menjadikan tapai singkong menjadi manis. Dan karena proses fermentasinya tertutup, jadi terkena proses tidak adanya udara, jadi alkohol dan karbon dioksida. Lalu setelah dibuka menjadi asam cuka dan air, dan berair. Untuk yang kedua, di sini ada yogurt. Yogurt terbuat dari susu yang difermentasi. Untuk mikroorganisme atau inokulumnya ada Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dengan jenis mikroba yaitu bakteri asam laktat. Untuk kandungan dari yogurt itu sendiri ada protein, kalsium, dan vitamin A, B, C, E, K. Manfaat jika yogurt dikonsumsi secara teratur adalah meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Untuk tahapan membuat yogurt,
Yang pertama-tama pastinya menyiapkan susu sapi murni sebanyak 1 liter. Masukkan ke dalam sebuah wadah dan tambahkan 50 gram gula pasir. Didihkan hingga mencapai suhu 85-90 derajat Celcius atau yang disebut dengan proses pasteurisasi yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri patogen serta memecah protein pada susu atau disebut dengan denaturasi. Kontrol suhu dengan termometer selama 15 menit. Dinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius dan tambahkan Cimory atau Yakult atau bisa juga Biskult. Pendinginan dilakukan agar saat penambahan bakteri atau inokulasi bakteri tidak mati. Bagi yang belum tahu, Cimory terbuat dari strepto atau kultur Streptococcus thermophilus dan Bulga atau Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Setelah didinginkan, tuang ke wadah, simpan selama 1 hari di ruangan 21-27 derajat Celcius. Disinilah terjadi proses fermentasi pada susu. Gula susu atau laktosa akan bereaksi setelah diberi bakteri. Ia akan berubah menjadi asam laktat yang juga mempengaruhi pH awal susu murni yang awalnya 6 turun menjadi 4. Selain itu, kasein protein juga akan rusak sehingga akan melepas kalsium dan fosfat. Setelah itu, susu akan mengendap dan teksturnya berubah menjadi kental. Untuk yang ketiga, di sini produknya ada keju. Bahan yang digunakan ada susu yang difermentasi dan koagulasi. Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Sedangkan koagulasi adalah pengentalan protein kasein susu. Untuk mikroorganismenya ada Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus dengan jenis mikroba bakteri asam laktat. Untuk manfaat pada keju adalah membantu kontrol hormon insulin dalam tubuh, baik untuk kesehatan gigi, mencegah kanker, menjaga berat badan seimbang, menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis, serta mengurangi tekanan darah tinggi. Masuk ke tahapan pembuatan keju. Dimulai menyiapkan susu sapi segar, lalu dipasteurisasi atau proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan. Setelah melewati tahapan pasteurisasi, diberi bakteri sebagai penguat rasa keju. Setelah itu akan dilakukan fermentasi atau pengasaman. Setelah dilakukan pengasaman, akan dilakukan proses koagulasi atau penggumpalan dengan diberi rennet. Rennet sendiri adalah kompleks enzim pada hewan ruminansia atau hewan pemakan tumbuhan. Isi dominan dari rennet di sini adalah enzim renin atau chymosin. Tujuan ditambahkannya rennet adalah memisahkan susu jadi padat dan cair. Setelah itu, susu akan terpisah menjadi 2, yaitu menjadi air dadih atau whey dan dadi atau curd. Yang digunakan untuk membuat keju adalah curd. Setelah terpisah, curd diberi garam dan tunggu hingga memadat atau matang. Bisa kita cetak sesuai keinginan kita. Selanjutnya yaitu ada tempe. Tempe terbuat dari biji kedelai. Mikroorganismenya yaitu Rhizopus orzae, Rhizopus oligosporus yang termasuk jenis mikroba jamur. Untuk prosesnya menggunakan proses fermentasi. Pada proses pertumbuhan jamur akan muncul benang-benang halus yang kita kenal dengan hifa, yang nanti akan mempererat biji kedelai. Kemudian jamur ini akan menghasilkan enzim protease, di mana enzim tersebut akan menguraikan protein kompleks
menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Untuk manfaat tempe ada yang pertama ada proteinnya lebih tinggi dari daging sapi, di mana dalam 100 gram tempe itu ada 20 gram protein. Sementara dalam 18 gram daging sapi ada 100 gram protein. Selanjutnya manfaatnya ada antioksidannya tinggi. Jadi biasanya di dalam metabolisme tubuh ada sel-sel yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak itu nanti numpuk di dalam tubuh, akan menghasilkan suatu macam penyakit negatif kayak contohnya kanker. Nah, makanya dengan memakan tempe dapat menambah antioksidan yang tinggi. Kemudian kalsiumnya lebih tinggi dari susu sapi, di mana di dalam 100 gram tempe itu ada 155 mg kalsium, sedangkan susu sapi itu 120 mg kalsium dalam 100 gramnya. Nah, selanjutnya ada tahapan membuat tempe. Yang pertama, siapkan biji kedelai. Nah, di sini perkiraan dikasih contoh 1 kg ya. Selanjutnya cuci bersih, kemudian rebus 15-20 menit. Selanjutnya diamkan dalam 1 malam beserta air rebusannya tadi. Jadi air rebusannya tadi nggak perlu dibuang. Setelah itu diamkan 1 malam dan habiskan dari ampas. Lalu kita rebus lagi selama 15-20 menit. Selanjutnya tiriskan dan dinginkan. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah ragi atau diberi taburan Rhizopus oryzae. Setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan, bisa memakai plastik atau daun pisang. Setelah itu kita tunggu 2 hari atau 3 hari. Jamurnya menjadi seperti ini ya. Berikutnya ada kecap. Kecap juga dari biji kedelai menggunakan mikroorganisme Aspergillus oryzae, dan Aspergillus wentyi yang termasuk jamur, termasuk mikroda jamur. Untuk proses menggunakan proses fermentasi atau penggaraman. Untuk langkah-langkah membuat kecap, yang pertama yaitu cuci bersih biji kedelainya, buang kulitnya dan rendam selama 12 jam. Selanjutnya rebus sampai matang. Setelah itu tiriskan dan tunggu sampai dingin. Selanjutnya masuk ke dalam proses fermentasi yaitu taburasi kecap. Kemudian diamkan dalam wadah tertutup 3-5 hari. Setelah itu kita tunggu habis 3 hari sampai 5 hari. Aduk-aduk kedelai yang sudah ditumbuhi jamur. Selanjutnya jemur sampai agak kering. Masukkan kedelai berisi jamur yang agak kering tadi di dalam larutan garam, kemudian didiamkan selama 3-4 minggu. Setelah itu dididihkan, kemudian saring yang diambil yaitu airnya, ini saja. Nah, selanjutnya airnya tadi itu direbus, diberi bumbu atau gula merah. Biasanya kalau bumbunya itu pakai lengkuas, tepoka, daun salam atau daun jeruk. Setelah diberi bumbu, tunggu mendidih hingga buihnya tinggal sedikit. Selama itu saring lagi dan kemas, dan setelah itu kemas. Selanjutnya, untuk menggunakan biji kedelai yang putih, hasilnya menjadi coklat kehidaman. Itu karena proses fermentasinya. Nah, proses fermentasinya itu membuat jamur nanti akan menghasilkan enzim yang akan menghidrolisis amilo menjadi glukosa, dan protein dijadikan asam amino. Untuk glukosa dan asam amino
akan bereaksi dan menghasilkan aminoglukosida. Nah, aminoglukosida itu yang membuat akibat warnanya coklat gelap. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan produk-produk yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Bisa digunakan sebagai catatan atau buat diingat-ingat. Dan ini adalah tambahan produk yang dapat dihasilkan menggunakan bioteknologi pangan. Yang pertama adalah roti atau donat. Roti atau donat itu difermentasi menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan karbon dioksida dan sedikit alkohol. Substrat yang digunakan adalah tepung terigu. Karena adanya karbon dioksida itulah roti atau donat itu memiliki efek mengembang. Dan itu juga alasannya mengapa roti atau donat itu mengandung alkohol sebesar 0,3 sampai 0,4%. Lalu ada wine atau bir. Wine atau bir difermentasi menggunakan khamir yang mengandung mikroorganisme atau inokulum Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces ellipsoideus. Dan substrat yang digunakan adalah anggur atau biji serealia. Nata de coco itu difermentasikan menggunakan bakteri Acetobacter psyllinum yang substratnya adalah air kelapa. Mentega difermentasi menggunakan bakteri Streptococcus lactis yang substratnya krim susu. Oncom merah itu difermentasi menggunakan jamur Neurospora cytophila dan terbuat dari ampas atau bungkil tahu. Terakhir adalah asam cuka apel yang difermentasi menggunakan bakteri Acetobacter aceti yang terbuat dari apel. Dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah penggunaan organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Ilmu ini dipecah menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kebetulan, dalam presentasi ini kita menjelaskan penerapan bioteknologi pangan, dan itu termasuk konvensional. Bioteknologi pangan dapat meningkatkan nilai gizi, cita rasa makanan, serta mengawetkan makanan. Selain itu, bioteknologi pangan itu dapat menggunakan metode yang cukup mudah, sehingga dapat dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.